Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Helmi di konten edukasi bersama Helmi. Kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang powerful yaitu berkaitan dengan design thinking. Pembahasan dari materi ini ada 3 objektif nih teman-teman. Yang pertama, bagaimana kita berpikir kreatif. Yang kedua, segala inovasi itu berpusat pada manusianya. Nah, apabila misalnya kita pedagang, entrepreneur, maka pusatnya itu di customer-nya. Apabila kita seorang organisatoris, maka pusatnya itu di audiens. Apabila kita seorang pelayan sosial atau aktivis sosial, maka pusatnya di masyarakat. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah mengedepankan inovasi atau problem solvingnya berdasarkan inovasi yang kita dapatkan dari kebutuhan dari manusianya tersebut. Nah, design thinking itu kalau misalnya secara definisi adalah proses kreatif untuk memecahkan masalah yang berpusat pada manusianya atau pengguna nih, alias human centric. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya kalau misalnya kita melihat kreativitas kita atau inovasi-inovasi yang ingin kita lakukan di dalam program, produk, ataupun pelayanan aktivitas sosial kita, itu kita lihat dari penggunanya, masyarakat kah, audiensnya, ataupun juga customer-nya. Nah, bagaimana sih step untuk membangun design thinking? Ada 5 step nih teman-teman, yaitu pertama, empathize, kedua, define, ketiga, ideate, keempat, prototype, dan kelima adalah test. Untuk empathize itu adalah bagaimana memahami perspektif dan perasaan yang dialami manusia yang terlibat atau pengguna tersebut. Kita harus melihat sisi empatinya, kesadarannya, perspektif dan perasaan yang mereka miliki dari program-program yang kita buat ataupun dari produk-produk yang kita buat. Kira-kira perasaan mereka seperti apa sih? Senangkah? Ternyata tidak cocokkah? Nah, itu harus kita cari tahu loh. Harus kita cari tahu empatinya itu seperti apa yang mereka rasakan dari program kita, dari produk kita, ataupun dari pelayanan masyarakat kita. Setelah itu, yang kedua adalah define. Setelah kita memahami perasaan mereka, maka kita identifikasi nih permasalahan-permasalahannya. Kita coba cari tahu nih, gapnya apa, langkah-langkahnya apa yang kira-kira kita punya, segala macamnya itu kita identifikasi sehingga kita akan memahami sudut pandang dari mereka. Nah, yang ketiga baru nih kita ideat. Kita bikin ide-ide sekreatif mungkin dari solusi persoalan-persoalan ataupun dari perasaan-perasaan mereka ataupun dari identifikasi yang kita dapatkan untuk memunculkan solusi terbaik untuk lebih meningkatkan, misalnya kalau misal aktivitas sosial ya pelayanannya lebih baik. Kalau misal kita sebagai pedagang maka produk kita lebih unggul. Misalnya kita sebagai seorang organisatoris, program kita akan lebih powerful lagi. Nah, seperti itu. Kemudian keempat adalah prototype. Setelah kita sudah menemukan ide-idenya, sudah kita idenya seliar mungkin, nggak apa-apa. Kreativitasnya semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa kita prototype, kita gambarkan atau kita simulasikan atau kita buat testernya untuk kita tahu dan kita susun gambaran itu untuk membangun bagaimana ide itu bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, yang terakhir baru dites. Setelah sudah kita prototype, kita uji dong ke penggunanya apakah memang ternyata itu sesuai dengan kebutuhannya atau jangan-jangan masih asumsi kita nih. Kita tester lah, kemudian kita gali lagi apakah memang itu sesuai ataupun ya pokoknya trial and error terus. Nah, inilah gunanya dites. Maka dari itu kita akan membangun pola pikir kita, pemahaman kita, sudut pandang kita seperti layaknya seorang desainer. Itulah design thinking. Karena kan kalau desainer nih, kalau misalnya kita cek nih para desainer, itu kan dia ada idenya itu kan berdasarkan dari keinginan-keinginan manusia atau penggunanya gitu ya, keinginan masyarakat. Kira-kira mereka senang nggak sih dengan
desain kita terus udah dilemparkan nih desainnya atau di-share di media sosial. Oh nggak cocok, dia bikin lagi sehingga menghasilkan kesempurnaan di dalam desainnya. Begitu juga dengan pemikiran, pemahaman ataupun pola pikir kita untuk menjadi seorang design thinking untuk membuat sebuah produk, program ataupun pelayanan sosial untuk lebih powerful lagi ke penggunanya. Seperti itu. Nah, kira-kira aplikasi apa nih design thinking yang bisa kita terapkan? Ada 5 pokoknya. Program, kita bisa cek tuh. Kita cek dari penggunanya, sisi program untuk membuat programnya. Kemudian pelayanannya, kemudian gagasan organisasinya, ataupun bagaimana ide-ide ataupun visi misi yang kita susun, apakah memang sudah sesuai dengan dari kebutuhan pengguna ataupun kebutuhan audiens ataupun customer maupun juga masyarakat, apakah sudah sesuai atau belum nih. Kemudian bagaimana organisasinya, dan yang terakhir adalah sosialnya. Kita cek tuh. Nah, dengan aplikasi ini, maka dengan kelima hal ini design thinking itu bisa lebih powerful menurut saya. Kemudian kira-kira nih kalau kita simulasikan, kita juga harus identifikasi atau kita segmentasikan pasar tersebut ataupun sasaran kita subjeknya dengan lebih segmentasinya lebih mengerucut lagi nih, niche market lah terkenalnya. Misalnya kalau untuk mahasiswa, apakah mahasiswa baru dia, mahasiswa menengah atau mahasiswa akhir, ataupun dia alumni, atau ternyata dia aktivis ataupun bahkan dosen. Nah, itu kebutuhannya kita harus spesifikasikan sehingga kita akan lebih kuat lagi dalam membangun sebuah program, misalnya seperti itu. Nah, ada tips untuk bagaimana kita mengidentifikasikan, yaitu ada 3. Bagaimana membangun kesenjangannya kita cek ukur lagi. Terus possibilities-nya, kemungkinannya, kita cek lagi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan akhirnya kita menemukan solusi-solusinya seperti apa kira-kira dari gap tersebut ataupun dari kemungkinannya atau dari potensinya lah itu possibilities-nya itu. Nah, setelah itu akhirnya sudah kita temukan tuh identifikasi dari persoalan-persoalan ataupun dari kebutuhan-kebutuhan penggunanya, manusianya itu. Nah, akhirnya maka kita bisa menggunakan kelima metode atau kelima step design thinking itu untuk kita lakukan lagi dan terus kita ulangi lagi sehingga menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan customernya, terus program yang sesuai dengan kebutuhan audiensnya, dan juga tentu pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itulah kegunaan dari design thinking. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.